Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran dasar-dasar akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip praktik profesional dalam bekerja. Nah, sebelum masuk ke dalam materi secara lebih luas, yang akan kita bahas pertama adalah profesional. Apa itu profesional? Jadi, profesional dalam kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia, karangan C.S. Bedudu pada tahun 2003, mengatakan bahwa profesional adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang mempunyai ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Nah, intinya menurut karangan C.S. Bedudu ini, profesional itu adalah seseorang yang memiliki mutu atau kualitas dan perilaku suatu profesi yang dimiliki oleh orang yang profesional. Nah, ciri yang dimiliki oleh profesional itu terdiri dari apa aja? Yang pertama yaitu bersifat profesi. Jadi di sini tindakan mutu kualitas tersebut berkaitan dengan profesi. Jadi pekerjaan yang memiliki suatu keahlian, kualitas, dan tindak tanduk yang baik itu merupakan seorang yang profesional berkaitan dengan profesinya, sesuai dengan bidangnya, dilakukan oleh orang yang ahli seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan. Nah, jadi keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang profesional itu tidak dapat diraih secara tiba-tiba, tetapi harus melalui pendidikan dan latihan, sehingga di pendidikan itu akan didapatkan keahlian atau keterampilan untuk bekal menjadi seorang yang profesional. Kemudian yang ketiga, beroleh bayaran karena keahliannya itu. Iya, jadi seseorang yang bekerja sesuai dengan profesinya atau memiliki keterampilan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain atau orang tersebut orang yang profesional, itu akan mendapatkan bayaran yang lebih karena keahliannya dimiliki. Karena keahliannya itu tidak dimiliki oleh orang secara luas atau hanya orang tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan latihan. Nah, jadi di sini profesional itu lebih mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Jadi profesionalisme itu lebih mengacu pada mental atau bentuk komitmen pada anggota di suatu profesi itu untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas dari profesionalnya dalam bekerja. Nah, bisa dipahami bahwa intinya profesional itu adalah suatu kualitas yang wajib dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk ciri-ciri profesionalisme secara luas. Yang pertama yaitu mempunyai keterampilan yang tinggi. Jadi, dalam bidangnya serta kemahirannya dalam menggunakan peralatan tertentu diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Jadi intinya, seorang profesional itu memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang tertentu. Karena kemahirannya tersebut dalam menggunakan peralatan, media, ataupun yang lainnya dalam menunjang pekerjaannya, sehingga pekerjaannya itu dilakukan dengan keterampilan yang tinggi. Jadi dalam bekerja tidak serta-merta itu kayak mereka melaksanakan pekerjaannya itu tidak ada keterampilan atau terserah sendiri, itu tidak. Karena orang profesional itu mempunyai keterampilan yang tinggi dalam bidangnya, sehingga mereka itu benar-benar mahir di dalam bidangnya. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai ilmu dan pengalaman. Ya, mempunyai ilmu dan pengalaman di sini yaitu kecerdasan dalam apa? Dalam menganalisis suatu masalah, dan mereka itu peka di dalam membaca situasi dengan cepat dan tepat. Tanggap ya mereka itu, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
Jadi, seorang profesional yang mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan tersebut dapat menganalisis suatu masalah dengan cepat dan tepat, sehingga mereka itu cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik. Jadi mereka tidak serta-merta mengambil keputusan itu kayak bebas, tapi mereka berdasarkan kecermatan yang diperoleh dengan menganalisis situasi dan kondisi, sehingga diperoleh pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai sikap berorientasi ke depan. Nah, sehingga orang yang profesional itu mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Jadi mereka itu mampu membaca situasi perkembangan lingkungan yang ada di hadapannya sebagai bekal mereka untuk menganalisis suatu membaca peluang dalam bekerjanya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mempunyai sikap mandiri. Nah, sikap mandiri ini berdasarkan keyakinan dan kemampuan seseorang tersebut dalam menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Nah, mereka juga cermat dalam memilih yang terbaik bagi dirinya sendiri dan perkembangan pribadinya. Jadi intinya, ciri profesional itu ada 4. Yang pertama, mempunyai keterampilan yang tinggi. Kemudian yang kedua, mempunyai ilmu dan pengalaman. Yang ketiga, mempunyai sikap berorientasi ke depan. Dan yang keempat, mempunyai sikap mandiri. Nah, ciri profesional tersebut intinya yang mempunyai keterampilan yang tinggi itu mereka mahir dalam menggunakan peralatan sesuai dengan tugasnya, kemudian mempunyai ilmu dan pengalaman itu berdasarkan kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dengan cepat dan tepat sehingga diperoleh keputusan yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai sikap berorientasi ke depan sehingga mereka mampu membaca situasi perkembangan lingkungan yang akan terjadi. Dan yang terakhir, mempunyai sikap mandiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan dan kemampuan untuk menghargai pendapat orang lain. Seperti itu. Sampai sini, paham? Kemudian Ibu lanjutkan untuk prinsip-prinsip perilaku profesionalisme. Jadi prinsip perilaku profesionalisme di sini ada 6. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang profesional. Nah, dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pertimbangan profesional dan moral. Jadi mereka-mereka yang bekerja itu mereka harus mempunyai sifat yang mempunyai tanggung jawabnya yang tinggi sebagai seorang profesional yang melaksanakan pertimbangan profesionalnya dan memiliki moral dalam bekerja. Kemudian yang kedua, kepentingan publik. Jadi seorang profesional itu harus mempunyai kewajiban dan bertindak dalam melayani kepentingan publik dan menghormati kepercayaan publik. Jadi mereka itu harus siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kepentingan publik. Agar apa? Agar diperoleh kepercayaan dari orang-orang yang membutuhkan profesi kita sehingga kita mendapat kepercayaan secara publik. Kemudian integritas. Integritas di sini yaitu artinya bahwa seseorang profesional itu harus memiliki sifat yang jujur. Integritas adalah jujur ya, yang menjadikan seseorang tersebut mempunyai prinsip untuk mempertahankan dan memperluas secara publik menyeluruh untuk melaksanakan seluruh tanggung jawabnya secara profesional. Jadi orang-orang profesional itu dalam bekerja harus jujur. Kemudian yang keempat, objektivitas dan independen. Jadi seseorang yang profesional itu harus memiliki sifat objektivitas. Apa itu sifat objektivitas? Objektivitas adalah sikap dalam mengambil keputusan tersebut harus berdasarkan tindakan dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tidak dipengaruhi dan dalam mengambil keputusannya tersebut tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian bersifat independen. Nah, independen di sini juga berkaitan dengan objektivitas tadi, bahwa independen sendiri mempunyai arti berdiri sendiri atau tidak ada
ikatan dengan yang lain. Nah, jadi seorang yang profesional itu memiliki sifat yang objektivitas dan independen itu harus mampu mengambil suatu keputusan berdasarkan objek yang ada di lapangan dan sesuai fakta, serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain atau bebas dari konflik yang ada. Nah, kemudian yang prinsip kelima yaitu kecermatan dan keseksamaan. Jadi, seorang profesional itu harus memiliki sifat yang cermat berdasarkan tugasnya dalam mengamati standar teknis dan standar etik profesi. Jadi harus memiliki sifat yang cermat, teliti, telaten, dan semuanya itu harus berdasarkan standar teknis dan standar etika profesinya. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki prinsip yang lingkup dan sifat produk jasa. Artinya bahwa seorang profesional dalam praktik publik harus mengamati prinsip perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat produk atau jasa yang diberikan. Jadi intinya bahwa seorang profesional itu harus memiliki sifat yang profesional dalam menentukan lingkup dan sifat atau dari produk dan jasa yang diberikan tersebut. Nah, intinya di sini bahwa prinsip profesionalisme itu ada 6. Yang pertama tanggung jawab, yaitu orang yang bekerja sesuai dengan profesional harus memiliki tanggung jawabnya ya. Kemudian yang kedua yaitu kepentingan publik. Seorang profesionalisme bekerja sesuai dengan kepentingan dan melayani publik. Kemudian yang ketiga integritas, bahwa seorang profesional harus memiliki jiwa yang jujur untuk mempertahankan dan memperluas secara publik dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang keempat, adanya objektivitas dan independen. Jadi seorang profesionalisme dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan objektivitas atau fakta yang ada di lapangan dan tidak mudah dipengaruhi dari orang lain. Dan yang kelima, profesionalisme itu mempunyai sifat prinsip maksud saya yaitu kecermatan dan keseksamaan. Jadi seorang profesional harus mengamati standar teknis dan standar etik profesi yang tepat. Kemudian yang keenam yaitu lingkup dan sifat produk jasa. Jadi seorang profesional harus memiliki perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sikap produk jasa yang diberikan dengan baik. Nah, kemudian lanjut yaitu pengertian profesi dan profesional. Profesi dan profesional itu berbeda ya. Jadi profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian yang dimiliki berdasarkan hubungan sumpah dan janji. Sedangkan untuk pengertian profesional sendiri yaitu sifat yang dimiliki seorang secara teknis dan operasional dalam menetapkan batas-batas etika profesi. Jadi intinya adalah profesi itu adalah suatu pekerjaannya yang dilakukan sesuai dengan keahliannya, dan profesional itu adalah lebih ke sifat atau perilaku atau mutu yang dimiliki oleh seseorang secara teknis dan operasionalnya, seperti itu. Nah, suatu pekerjaan itu dianggap memiliki profesi apabila memiliki ciri yaitu memiliki keterampilan atau skill. Jadi orang yang bekerja tersebut memiliki keterampilan atau keahlian yang dimiliki khusus sebagai ciri seorang profesi. Kemudian memiliki kode etik. Nah, kode etik di sini itu adalah mempunyai arti kode etik itu suatu sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bersifat profesional kepada masyarakat. Nah, kemudian memiliki tanggung jawab dan integritas, yaitu kejujuran serta pengabdiannya kepada publik, dan memiliki suatu organisasi profesi yang di dalamnya itu terdapat orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Nah, kemudian akuntan, contohnya itu akuntan. Jadi akuntan ini merupakan profesi yang sangat penting dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, kegiatan utamanya itu apa? Yaitu menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi di sini pengertiannya intinya yaitu profesi adalah pekerjaannya yang
sesuai dengan keahliannya, dan profesional itu lebih kepada sifat mutu perilaku seseorang secara teknis dan operasional. Nah, di dalam menjalankan profesinya itu, seseorang tersebut memiliki keterampilan yang tidak dimiliki oleh orang lain, kemudian etikanya seperti apa, kemudian memiliki tanggung jawab dan kejujuran atau integritas, dan melaksanakan pekerjaannya untuk pengabdian kepada masyarakat. Dan di dalamnya tersebut biasanya terdapat organisasi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dan contohnya di sini yaitu profesi dan profesional itu adalah akuntan. Akuntan itu adalah suatu profesi yang mempunyai profesional dalam pekerjaannya di bidang ekonomi dan bisnis, ya. Dan pekerjaan ini yaitu menyediakan informasi akuntansi bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam mengambil keputusan, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang dipahami, nanti bisa tanya jawab ya di pertemuan Ibu. Terima kasih. Tetap semangat dan dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.